In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Barcelona musim ini tampil dengan gaya yang lebih cepat, agresif, dan penuh intensitas di bawah arahan Hansi Flick. Penguasaan bola tetap menjadi identitas utama, tapi kini disertai pressing tinggi dan serangan yang lebih langsung ke jantung pertahanan lawan. Untuk menjaga konsistensi permainan di level tertinggi, Blaugrana butuh tambahan tenaga di lini tengah yang mampu menjaga ritme sekaligus menciptakan peluang. Sosok Dominic Szoboszlai dari Liverpool bisa jadi jawaban yang tepat untuk kebutuhan itu. Musim 2024-25 di Premier League, Szoboszlai tampil dalam 36 pertandingan dengan total menit bermain sekitar 2.496 menit. Ia mencetak 6 gol dan 6 assist, sehingga total kontribusi gol assist mencapai 12 untuk klubnya. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun dia bukan penyerang murni, Szoboszlai mampu memberi efek nyata di mulut gawang lawan. Kemampuan operannya juga sangat menonjol. Statistik memperlihatkan bahwa Szoboszlai rata-rata menyelesaikan lebih dari 1.050 operan dalam musim tersebut, dengan persentase akurasi operan mencapai sekitar 85,7% dalam seluruh laga liga. Ia juga termasuk gelandang yang rutin membuat key passes, operan-operan kunci untuk membuka pertahanan lawan, yang jumlahnya cukup sering, yang berarti kreativitasnya tidak kalah dari gelandang kreatif di klub besar. Dari sisi peluang mencetak gol, Szoboszlai melakukan 67 tembakan di Premier League dengan 23 diantaranya tepat mengarah ke gawang. Statistik ini memperlihatkan bahwa dia tidak takut mengambil peluang dari luar kotak atau dari situasi bebas dan bola mati. Aspek yang kadang dibutuhkan Barcelona, terutama ketika lawan bertahan rendah. Dalam hal pressing dan bertahan, Szoboszlai juga terlihat aktif. Ia melakukan tackle, intercept, dan melakukan recovery bola yang cukup baik. Tidak selalu dominan secara defensif, tapi kerja kerasnya sangat membantu Liverpool dalam fase menekan lawan. Sebuah gaya yang Flick juga gemari. Statistik distribusi bola dari belakang dan transisi juga menjadi keunggulan Szoboszlai. Dengan banyak operan ke sepertiga akhir lapangan, passes into attacking third, dan operan panjang yang efektif, dia bisa membantu Barcelona memecah garis pertahanan lawan ketika dibutuhkan. Ditambah lagi kemampuannya mengambil gol dari situasi bola mati seperti tendangan bebas juga memberikan varian tambahan dalam serangan Barca. Dengan kombinasi kreativitas, keberanian mengambil peluang, pressing yang konsisten, kemampuan operan akurat, dan keutuhan menit bermain di level tinggi, Szoboszlai bisa menjadi pelengkap penting di lini tengah Barcelona. Jika Flick ingin skuad yang tidak hanya kuat dari pemain inti, tetapi juga dalam rotasi dan variasi taktik, mendatangkan Szoboszlai terlihat sebagai langkah strategi yang layak diperhitungkan. 3 pemain Barcelona terlihat kembali berlatih di Ciutat Esportiva pada Rabu pagi waktu setempat setelah menyelesaikan tugas internasional bersama tim nasional masing-masing. Kembalinya mereka menjadi kabar positif bagi pelatih Hansi Flick yang tengah mempersiapkan tim untuk laga akhir pekan ini melawan Girona dalam derby Catalunya. Barcelona saat ini tengah berusaha bangkit dan kembali ke jalur kemenangan setelah hasil kurang memuaskan sebelum jeda internasional. Persiapan intensif dilakukan di markas latihan klub dengan fokus pada peningkatan intensitas permainan serta koordinasi antar lini. Menurut laporan jurnalis Alex Pintanel, 3 pemain yang sudah kembali bergabung adalah Frenkie de Jong, Andreas Christensen, dan Rooney Bargi. Ketiganya tampak berpartisipasi penuh dalam sesi latihan utama, menunjukkan kondisi fisik yang baik pasca memperkuat negaranya.
Kehadiran De Jong di lini tengah akan menjadi dorongan besar bagi Flick mengingat perannya yang vital dalam mengatur tempo permainan dan transisi bola. Christensen di sisi lain menambah soliditas di lini belakang yang sempat menjadi perhatian dalam beberapa pertandingan. Sementara Bargi, pemain muda yang terus mendapat sorotan positif, berpotensi menjadi opsi tambahan di sektor serangan berkat kemampuan teknis dan kecepatannya. Dengan skuad utama perlahan kembali lengkap, Barcelona kini bisa fokus sepenuhnya menghadapi Girona, lawan yang juga tengah tampil impresif di kompetisi domestik. Pertandingan ini diharapkan menjadi momentum bagi Blaugrana untuk kembali menunjukkan karakter dominan mereka di bawah arahan Hansi Flick. Gelandang asal Belanda, Frenkie de Jong resmi memperpanjang kontraknya bersama Barcelona hingga musim panas 2029. Kesepakatan baru ini menandai berakhirnya periode negosiasi panjang yang sempat menjadi sorotan publik dan media Spanyol dalam beberapa bulan terakhir. Di bawah asuhan Hansi Flick, de Jong kembali menjadi pemain kunci dalam skuad utama dan bahkan kerap dipercaya mengenakan ban kapten, menunjukkan pentingnya perannya di lini tengah Blaugrana. Perpanjangan kontrak ini sekaligus menutup bab kelam dalam perjalanan De Jong di Camp Nou. Pemain berusia 28 tahun itu sempat menjadi sasaran kritik karena struktur gajinya yang tinggi dan dianggap membebani keuangan klub. Saat pandemi COVID-19, ia membantu Barcelona dengan menunda sebagian besar gajinya, namun sistem pembayaran yang ditangguhkan tersebut kemudian membuatnya tampak seolah menerima bayaran berlebih. Dalam kontrak barunya, De Jong dikabarkan menerima pemotongan gaji besar turun menjadi sekitar 12 juta euro per tahun demi membantu klub menstabilkan kembali keuangan. Sebagai bentuk kepercayaan dan statusnya di tim, kontrak tersebut juga menyertakan klausul rilis sebesar 500 juta euro, naik dari sebelumnya 400 juta euro. De Jong pun menepis anggapan bahwa dirinya menjadi biang masalah finansial klub. Ia menilai media telah menyebarkan angka yang tidak akurat yang membuat citranya di mata supporter menurun. Menurutnya, pemberitaan yang berlebihan soal gajinya berdampak negatif terhadap cara publik menilainya, meski kenyataannya jauh dari yang diberitakan. Kini, dengan kesepakatan baru ini, hubungan antara De Jong dan klub kembali harmonis. Ia menjadi simbol loyalitas sekaligus contoh pemain yang mau berkompromi demi stabilitas tim. Bagi Barcelona, perpanjangan kontrak ini tak hanya menjaga kualitas di lini tengah, tetapi juga menegaskan komitmen mereka mempertahankan pemain-pemain penting di bawah proyek jangka panjang Hansi Flick. Barcelona dikabarkan tengah memantau situasi Kenan Yildiz di Juventus dengan sangat serius. Laporan dari Mundo Deportivo yang mengutip La Gazzetta dello Sport dan Tuttosport mengungkap bahwa pemain muda Turki tersebut kini menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa menyusul performa gemilangnya sepanjang musim 2025-26. Yildiz yang baru berusia 20 tahun tampil menonjol bersama Juventus dan tim nasional Turki berkat kemampuan eksplosifnya di sektor sayap kiri. Dikenal memiliki kekuatan tembakan luar biasa, akurasi tinggi, serta sentuhan dan kemampuan menggiring bola yang mumpuni, ia telah mencatatkan 9 kontribusi gol sejauh musim ini berjalan. Performa impresif itu membuat banyak klub papan atas tertarik untuk memboyongnya, apalagi di tengah kesulitan Juventus mencapai kesepakatan kontrak baru dengan sang pemain. Situasi tersebut menimbulkan peluang bagi klub lain untuk masuk dan melakukan pendekatan. Dari Inggris, Chelsea disebut paling agresif dalam upaya mendatangkan Yildiz, sementara Arsenal juga ikut bersaing memantau perkembangannya. Namun, perhatian khusus datang dari Spanyol, di mana manajemen Barcelona dikabarkan terus mengikuti situasi kontrak sang winger di Turin.
Barcelona menilai Yildiz sebagai pemain yang memiliki profil sesuai dengan filosofi permainan klub, cepat, kreatif, dan mampu menciptakan peluang dari berbagai posisi menyerang. Dengan proyek jangka panjang yang tengah dibangun Hansi Flick, Blaugrana disebut mempertimbangkan langkah konkret untuk mencoba merekrut Yildiz pada bursa transfer musim panas mendatang apabila Juventus gagal memperpanjang kontraknya.